Untuk mencegah penyebaran virus corona, gerakan penyemprotan disinfektan massal kembali digelar. Di Kota Denpasar, penyemprotan disinfektan dilakukan mulai dari pasar tradisional hingga hotel. Penyemprotan disinfektan massal salah satunya digelar di Kota Denpasar. Sejumlah titik kerumunan warga menjadi perhatian. Selain di pasar tradisional, penyemprotan juga dilakukan di kawasan hotel. Upaya ini untuk mencegah penyebaran corona dan kenyamanan wisatawan dan warga Bali. Nah, oleh sebab itu kegiatan sekarang ini adalah lebih kepada mengedukasi kepada masyarakat bahwa hal-hal seperti ini diperlukan. Kita bisa lihat nanti hasil daripada beberapa case yang ada di Bali, salah satu yang disampaikan meninggal, warga negara asing yang meninggal. Tidak hanya di Denpasar, penyemprotan disinfektan massal juga dilakukan di Kabupaten Gianyar, Bali. Objek wisata dan pasar tradisional menjadi sasaran aksi ini. Hingga kini pemerintah Kabupaten Gianyar belum ada rencana menutup destinasi wisata. Kalau tutup, ya tutup semua. Kalau tutup sebagian kan juga mubazir. Jadi untuk itu kita akan bicarakan khusus dengan Pak Gubernur, dengan memang yang mengerti betul tentang hal ini. Ya, Pak, berarti ada upaya apa, ada rencana juga sekolah akan diliburkan selama 14 hari. Untuk Gianyar sendiri sudah seperti apa? Belum sih, belum kita belum. Ya. Tapi kalaupun itu nanti imbauan dari provinsi ada, gimana? Ya kalau nanti ada ya kita akan ikuti biar serentak. Setelah meliburkan kegiatan sekolah, Pemprov DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan untuk meniadakan sistem ganjil genap. Kebijakan ini akan diterapkan mulai hari Senin besok hingga waktu yang belum ditentukan. Tidak hanya itu, Anies juga mengimbau kepada perusahaan untuk mempersiapkan skenario kerja jarak jauh. Akan menghapuskan atau mencabut sementara kebijakan ganjil genap di seluruh kawasan Jakarta, sehingga masyarakat bisa memilih moda transportasi yang lebih minim resiko penularan. Ini tidak diberlakukan 2 minggu, tapi kita cabut sementara dan akan diberlakukan lagi ketika kondisi sudah dalam kontrol kita. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengumumkan menunda seluruh ujian nasional yang akan digelar pada pekan ini. Tidak hanya itu, proses belajar mengajar dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi diimbau belajar mandiri di rumah. Hari ini ada perkembangan baru, maka kami merevisi dan memberikan pengumuman baru bahwa dilakukan penundaan ujian nasional secara serentak. Ini untuk menjamin kepastian pelayanan bagi semua peserta ujian nasional dalam memperoleh perlakuan dan layanan yang sama. Yang kedua, bahwa kebijakan penundaan ujian nasional ini telah mendapatkan dukungan penuh dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dalam pelaksanaannya siap untuk memfasilitasi tindak lanjutnya. Kami komunikasikan dengan pusat. Untuk siswa sekolah dari tingkat usia dini sampai perguruan tinggi dianjurkan untuk belajar mandiri di rumah. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar rapat koordinasi dengan jajaran terkait untuk menentukan langkah pencegahan penyebaran virus corona. Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk saat ini belum memutuskan untuk lockdown wilayah Jawa Timur. Pemprov Jawa Timur menyiapkan beberapa pencegahan virus corona di ruang publik, namun Pemprov mengimbau warga Jawa Timur untuk tetap waspada dalam beraktivitas. Tidak ada sesuatu yang hebat, misalnya belum. Kemudian kita juga mengkoordinasikan dengan Dewan Masjid dan Dewan Gereja, karena beberapa hal yang harus kita antisipasi adalah banyaknya jamaah pada saat sholat dan pada saat ibadah-ibadah seperti hari Minggu, seperti hari ini. Jadi beberapa SOP kemarin disiapkan, ini sekarang sedang dilakukan penajaman. Jadi mungkin teman-teman sebenarnya kalau nanti selesai panel dari masing-masing tim, saya rasa kita akan bisa mengetahui berapa SOP yang akan kita siapkan.
Pemerintah Kota Surabaya mengimbau kepada warga jika merasakan gejala mirip virus corona agar segera memeriksakannya ke rumah sakit terdekat. Pemerintah Kota Surabaya akan menyiapkan fasilitas kesehatan gratis untuk warga Surabaya yang terjangkit virus corona. Kalau itu kita merasa diri kita sudah tidak enak, ya, sebaiknya memeriksakan. Di awal saya sudah sampaikan bahwa kita memberikan fasilitasi gratis untuk penderita. Jadi jangan sampai kemudian sudah kondisinya akut baru dibawa. Itu akan terlambat begitu. Jadi ya contohnya ciri-cirinya biasa itu seperti flu biasa. Ya. Jadi kalau udah merasa itu tolong ke rumah sakit